yang tahun 2021 memutuskan satu, menetapkan Aris Haryono SPD sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam untuk masa bakti 2021 sampai 2026 sesuai dengan hasil pemilihan dalam sidang musyawarah adat kelima tahun 2021. Ini kita menghadiri dan membuka acara musyawarah adat Kecamatan Sekayam untuk memilih ketua baru untuk periode 2021-2026. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil kak talino bercuramin kak saruga pasengat kak jubatan. Tuturnya tiop akalnya hidup. Mudik berada kenasi tempat. Selamat pagi, selamat berjumpa dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Sanggau sekaligus Ketua Dewan Dayak Kabupaten Sanggau, Bapak Dr. Andes Yohanes Pontok MSI. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Sanggau, yang terhormat Kepala OPD Kabupaten Sanggau, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Camat Sekayam atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Sekayam atau yang mewakili, Bapak dan Ramil Sekayam atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Sekecamatan Sekayam, yang kami hormati Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam periode 2015-2020 beserta jajaran, yang terhormat Dewan Pertimbangan dan Penasehat Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam periode 2015-2020, yang terhormat Temenggung Desa Sekecamatan Sekayam, yang terhormat Pengurus Adat Desa dan Dusun Sekecamatan Sekayam, yang terhormat Ketua Persatuan Perempuan Dayak Kecamatan Sekayam, yang terhormat Ketua Pemuda Dayak Kecamatan Sekayam, yang terhormat Ketua Panitia Musyawarah Adat kelima Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam tahun 2021 beserta jajaran kepanitiaan, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu berkat kasih dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Aula CU Murakopa ini dalam kegiatan Musyawarah Adat Dayak kelima Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam Jumat 11 Juni 2021. Perkenankan saya membaca susunan acara. Susunan acara Musyawarah Adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam tahun 2021 terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, registrasi peserta.
yang kedua pembukaan, yang ketiga musyawarah adat yang pertama, yang keempat musyawarah adat yang kedua, dan yang kelima penutup. Kita memasuki acara pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas semua berkat-Mu pada masing-masing kami dalam perjalanan tadi hingga kami bisa sampai ke tempat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan musyawarah adat kelima Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam tahun 2021. Curahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami bicarakan, apa yang kami musyawarahkan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Dayak. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami yang hadir pada kesempatan ini, kepada Wakil Bupati, kepada para anggota Dewan dan seluruh temenggung serta pengurus adat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, berilah mereka rahmat kebijaksanaan dalam Adil kata ilmu, bacurami kasaruga, baseng Jakarta. Harus. Tunyang yo akal hidup. Mudik berada kena sesempah. Betul. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Sanggau, Bapak Dr. Menteri Hasan Sadikin, sekaligus Wakil Bupati Sanggau, beserta jajaran PD yang pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Ketua PDKS Kabupaten Sanggau, yang kami hormati Forkompimda Kecamatan Sekayam, yang mewakili Bapak Camat Sekayam, yang mewakili Bapak Polsek Sekayam, yang mewakili Bapak Chandra Sekayam, adat desa dan susun seluruh Kecamatan Sekayam yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Mustajab kelima Kecamatan Sekayam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir
kesempatan hari ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Musda Daya ke-5 Kecamatan Sekaya tahun 2020. Kepada Bapak Hendrikus Bambang SIP, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Adil dan Daniel Ketua Pilkada Persaingan Kejuaraan. Tutur Jati Wakalnya Biru. Mudi berada di tengah sisi tempat. Ketua Umum dari Kabupaten menanyakan tentang semua yang ada kita ada di sesi kita mungkin berada dengan simpan dan dijawab dengan ketua yang artinya kita terdidik kaitan tadi dengan itu ada akan selalu dikasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Cek. Baik, sisi mau diberikan kepada saya. Yang saya hormati PD yang terbaik dari menurut saya, Bapak Krismono, anggota DPRD dan Sekretariat Ketua PDKS, Pak juga dari Ketua Sosial, tapi nama Pak juga Ketua Kota Sekaya dari 2015 sampai 2020 sampai 2020 gambar dari kemudian Pak Camat antara Pak Polsek Sekjen Wakil dan tentu para orang tua ini banyak, para pemangku, para keluarga, ya baik koma, dan mengurus anak ini kemudian panitia penyelenggara yang sejenis sepakat jajaran dan tentu para kandidat. Kalau saya Bapak ini berapa kandidat ini belum berapa apa. Para kandidat yang nanti akan mencalonkan diri sebagai ketua dan ada jabatan saya ini sebenarnya Pak Victor Biru saya ini Pak Mono itu kurus di ada yang Pak Siro ini ketua berapa? Salam sejahtera kita semua. Adil Katalino, Bajurang Sastra, Pasai Kajibatan. Tutuhnya dilakukannya Medo. Mudi berada karena tempat. Betul. Ini tanda aja tapi sudah ya. Mudi, tapi kalau mudi bisa saya mau lihat apa namanya Pak Pailo. Mudik baru. Kata ya kamar itu. Saya lama di Teknik. Kalau di Sekaya ini Teknik atau sesuatu. Karena kita minta masing-masing squad barang ini, ya, masing-masing squad supaya nanti ada hasil lainnya. Adil Katalino memang untuk internasional sampai ke Sabang Malaysia saya pakai ini ya.
kalau di kalian ini khusus Kabupaten Samba. Ketua Dewan Daya Jabatan Sekaya yang baru. Oleh karena itu maka saya berharap nanti agar bahwa memilih mereka para calon ini yang betul-betul sudah diketahui. Di antaranya itu ada yang lebih kita anggap berbau lagi, jadi bukan A, B, C, D, yang dulu itu dasar pemain itu semuanya bagus, ya, bagus. Kalau karena itu maka nanti kita berharap dari sisi tata tertib nanti yang dibaca saya sudah paham dengan suara pribadi. Suara Bapak ini memang kepada mereka yang tepat. Tapi serahkan dengan orang-orang tua atau siapapun yang dianggap sudah paham betul dengan aturan main sisi hukuman ini untuk memutuskannya. Jadi bukan ketua Dewan Daya yang memutuskan. Saya tidak pernah memutuskan. Tapi saya memfasilitasi atau mengkoordinasikan dan mengingatkan. Tidak kehilangan jejak sebagai masyarakat daya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini musyawarah berjalan dengan baik. Maka dengan mengucapkan salam Bapak terhadap Bapak Kudus, maka musnad kelima Dewan Daya Jabatan Sekaya saya nyatakan dibuka dengan besok ini. Selamat siang yang saya banggakan semua. Hadir Katalino Bocoran Mata Saluran Masyarakat di Batak. Untuk yang jabatan yang hidup, mudik kenas, mudik diperperanat kenas Islam. Betul. Ya, terima kasih. Dan dengan ucapkan atas Bapak Putra dan Roh Kudus, maka musnad kelima Dewan Daya Jabatan Sekaya saya nyatakan dibuka. Ini kita menghadiri dan membuka acara musyawarah adat Kecamatan Sekaya untuk memilih ketua baru untuk periode 2021-2026. Yang kedua, tentu saya tadi lupa saya menyampaikan terima kasih kepada ketua DAD yang lama Pak Bambang yang sudah mengabdikan dirinya selama lebih kurang 5 tahun untuk bagaimana memfasilitasi dan mengembangkan seni dan budaya Kecamatan Sekaya ini. Nah, mudah-mudahan di periode yang berikutnya siapapun terpilih nanti kita berharap ada keberlanjutannya. Ya, bagaimana bersama masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sekaya bersama-sama kita menjaga, memelihara, menggali dan mengembangkan seni budaya dan adat istiadat kita yang ada yang merupakan hasil peninggalan dari para nenek moyang kita yang lalu. Kalaupun dari sisi seni budaya memang sudah ada pengembangan ya, dari sisi aransemennya menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi inti pokoknya seni dan budaya ini tetap ada dan berlanjut sebagai identitas masyarakat adat Daya ini, sehingga identitasnya tidak menghilangkan jati dirinya orang Daya. Karena seni budaya dan adat istiadat ini merupakan jati diri masyarakat orang Daya. Nah, makanya tidak terkecuali siapapun pada tataran apapun, strata apapun, masyarakat adat Daya ini dia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.
ya semuanya kita bertanggung jawab, semuanya kita lihat, semuanya kita urus. Ya. Nah, sebagai masyarakat adat Dayak, kita berada di tengah masyarakat adat yang lain, ada Cina, ada Jawa, ada Melayu, ada Madura, dan seterusnya. Nah, sebagai masyarakat adat yang lebih besar, dia harus mampu mengayomi masyarakat adat yang kecil, sehingga mereka merasa nyaman, merasa terayomi, dan tentu kerjasama harus kita jalin. Kita bukan menjadi masyarakat adat yang eksklusif, yang lain kita anggap kecil, kita anggap tidak ada, atau kita anggap mereka ini tidak ada artinya gitu kan. Itu nggak boleh. Dan masyarakat adat yang lebih besar, justru kita harus mampu mengayomi mereka untuk menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sekayam. Dan dia sebagai mitra kerja pemerintah, ya, untuk mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak manapun, ya. Sehingga demikian nampak hasilnya nanti yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Karena bagaimanapun daerah Dayak ini mempunyai peran penting dalam rangka bagaimana kita memajukan daerah ini, ya. Masalah sosial tentu pada akhirnya juga Dewan Adat Dayak ini menjadi lembaga yang penting, ya. Baik mengurus masalah adat Dayak itu sendiri maupun nanti lintas suku atau lintas agama yang lain, ya, yang menjadi kekuatan bagi daerah ini. Ya, DAD Kecamatan Sekayam harus menjadi lembaga yang mampu mengakomodir semua suku bangsa yang ada di Kecamatan Sekayam. Saya kira ini hal yang Pak, kan DAD Sekayam ini berada tepat di posisi sangat strategis. Ada enggak tugas khusus untuk ketua DAD yang baru nanti, karena mengingat diplomasi budaya kan bisa juga dilakukan karena di wilayah perbatasan? Ya, saya kira ini juga menjadi hal penting, ya, karena ketua DAD ini juga nanti dia sebagai duta, ya, untuk memperkenalkan seni dan budaya masyarakat adat yang ada di wilayah ini. Dan tidak hanya di wilayah ini, tentu juga kalau dia duta, karena dia berada pada lintasan perbatasan atau berada pada wilayah batas antar negara, tentu ini menjadi penting lembaga di sini, DAD di sini, untuk mampu mengembangkan dirinya dan kerjasama tentu dengan pihak-pihak luar. Ya. Dan ini sudah dibuktikan misalnya melalui Pekan Seni Budaya dan Olahraga Porsosek Malindo di antara masa perbatasan, termasuk di Sekayam ini. Ya, ini olahraganya, seninya, budayanya juga kita kembangkan. Ini karena pandeminya tidak ada. Biasanya tiap tahun bergantian sebagai tuan rumah. Ini sekira nanti salah satu tugas dari ketua DAD yang baru. Sip. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mulai kegiatan kita yang selanjutnya. Hadirin kata lima berkiranya kita saruka kami yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami adalah pimpinan sidang sementara Kecamatan Sekayam tahun 2001 tentang pimpinan sidang definitif untuk memimpin sidang musyawarah adat kelima DAD Kecamatan Sekayam tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah adat kelima DAD Kecamatan Sekayam tahun 2021 menimbang bahwa dalam sidang dalam rangka tertib dan lancarnya seluruh
persidangan pada Musdat kelima DAD Kecamatan Sekayam tahun 2021 perlunya dibentuk tim persidangan, bahwa tim persidangan sebagaimana tersebut pada poin A di atas perlu dituangkan dan dalam sebuah keputusan Musdat, mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DAD Kecamatan Sekayam. 2. Mengacu pada pasal 9 Pedoman Tata Tertib Musyawarah Adat dan dirumuskan pada rapat tanggal 29 Mei yang lalu. Dengan ini memutuskan menetapkan pertama, membentuk tim persidangan Musdat kelima DAD Kecamatan Sekayam beserta Musdat kelima DAD Kecamatan Sekayam. Pada siang hari ini kita telah memasuki sidang yang pertama dalam agenda pembacaan quorum Musdat kelima DAD Kecamatan Sekayam. Pembacaan tata tertib musyawarah agar musyawarah kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk menyimak tatip ini. Pimpinan sidang anggota Pak Franciscus Andiko untuk membacakan tatip. Musyawarah Adat Musdat kelima Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam tahun 2021. Pasal 1. Nama, waktu, dan tempat. 1. Musyawarah ini bernama Musyawarah Adat Dayak Kecamatan Sekayam. 2. Waktu penyelenggaraan selama 1 hari. 3. Tempat penyelenggaraan di aula pertemuan CU Murakopa, Balai Karangan, Kecamatan Sekayam. Dasar. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam, bab 12. 2. Surat keputusan Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam nomor 02/DAD/SKY/11 Romawi 2020 tertanggal 9 November 2020 mengenai panitia pelaksana Musyawarah Adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam tahun 2021. Maksud dan tujuan: A. Menyampaikan, membahas, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam periode 2015 sampai dengan 2020. Kita nggak ada masker terus. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua DAD Kecamatan Sekayam periode 2015-2020, dan karena masa pandemi perintah dari DAD Kabupaten diperpanjang 1 tahun. Jadi sampai hari ini kita bisa melaksanakan musdat ini. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Bibata. Tutuhnya tiup, akalnya hidup. Mudid beradat kenasih tempat. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati para kepala desa. Tadi mohon maaf tidak semuanya bisa saya sebutkan, dan setelah duduk di depan barulah saya melihat cukup banyak, dan ada yang dari Balai Karangan diwakili Sekdes. Mohon bisa duduk di depan Ibu Sekdes. Di Kepala Desa Kahan, kalau tak kenal tak saya yang
malu atau gimana? Kepala Desa Kenamal, terus Kepala Desa Lubuk Sabuk, itu ya, Lubuk Sabuk dan Kepala Desa Bengkama. Yang saya hormati para pengunjung dari suku Sisam ada hadir, saya lihat satu tadi dari tidak hadir, ada pengunjung Kota Balai-Kerangan, manusia bisa depan Pak Tenggung, ini lah agar kelihatan. Ini mentang-mentang badan besar di belakang enggak katanya, ini kelihatan. SK provinsi, jadi lebih di atas para pengunjung yang ada di SK kabupaten. Jadi Pak Taha ini telah meninggal dunia kalau tidak salah saya 2 tahun yang lalu, dan itu nanti menjadi PR untuk terutama Kepala Desa Kahang dan Kepala Desa Raut. Oh ini ada Kepala Desa Raut, dia bisa tidak kelihatan. Kepala Desa Raut dan pengurus adat desa, pengurus adat itu di kedua desa tersebut nanti untuk menentukan atau memilih, karena pengunjung ini tidak ada voting-voting tetapi melalui musyawarah. Jadi kalau nanti pengunjungnya sudah terpilih dan mungkin juga nanti Malaygang dan Sungai Tekam, kalau memang Pak Hatta memang tidak bisa menjalankan tugasnya, tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan saya hormati pengurus adat dusun. Dari istimewa hari ini persidangan kita juga dihadiri oleh Dewan Penasehat dari Kecamatan Segayam, ada Pak Nelis, Pak Arif SPD dan Pak Junedi yang menjadi pimpinan sidang. Baik, saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jadi nanti kalau sudah boleh lagi gawai daya dengan gawai daya dilaksanakan. Untuk pencak silat kita sudah bertambah 1, ada Pak Jawa nih, ya Pak Jawa. Ini saya lihat waktu pelantikan Pak Puding ada pencak silatnya, jadi nanti bisa dibawa ke Sanggau ya. Jadi itu tugas pembinaan, banyak sekali tugas-tugas yang kita laksanakan dalam pembinaan tersebut, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Baik, demikian telah kita dengarkan. Saya catat ada 3 poin besar. Yang pertama, tugas dan fungsi. Yang kedua, tentang anggaran dan aset. Yang ketiga, ada tambahan, mungkin ada beberapa informasi. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan mekanisme pemilihan pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam periode 2021 sampai dengan 2026. Pasal 1, ketentuan umum. Yang dimaksud dengan 1. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam adalah salah seorang calon yang diajukan oleh peserta musyawarah adat kelima setelah melalui proses pemilihan memperoleh suara terbanyak atau secara aklamasi terpilih sebagai ketua. 2. Jabatan struktural adalah bahwa dalam organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam terdapat struktur kepengurusan dengan hierarki tertentu, dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam adalah pejabat tertinggi dalam struktur organisasi di tingkat garing wilayah Kecamatan Sekayam. 3.
Wewenang Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam terpilih bersama tim formatur adalah wewenang yang diberikan oleh musyawarah adat kelima kepada seseorang yang terpilih sebagai ketua seperti tersebut pada butir 1 pasal ini untuk lebih memberikan keleluasaan kepada yang bersangkutan guna memilih rekan kerjanya yang dapat bekerja sama di dalam satu tim kepengurusan Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam. 4. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam adalah ketua terpilih untuk periode 2021 sampai dengan 2026. 5. Sidang musyawarah adat adalah sidang musyawarah adat kelima Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam tahun 2021. 6. Tim formatur adalah tim yang dipilih oleh peserta musdat dan garing atau ditetapkan oleh panitia untuk menyusun komposisi dan personalia kepengurusan Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam untuk masa bakti periode 2021 sampai dengan 2026. Pasal 2. Yang berhak dicalonkan dan dipilih sebagai pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam periode 2021 sampai dengan 2026. 1. Ketua yang dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam ADART. B. Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Berusia minimal 35 tahun. 2. Pendidikan minimal SMA sederajat. 3. Berdomisili dalam wilayah Kecamatan Sekayam. 4. Memiliki pengetahuan berorganisasi yang memadai dengan telah bergabung menjadi pengurus Dewan Adat Dayak pada periode sebelumnya. 5. Memiliki kemampuan manajerial yang memadai. 6. Mengenal dan dikenal masyarakat adat Kecamatan Sekayam. 7. Memahami dan sanggup mengkoordinir kegiatan-kegiatan Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam selama masa tugasnya. 8. Mempunyai wawasan yang luas, garing, memadai, serta mampu membangun jaringan kerjasama dengan berbagai komponen organisasi, baik pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya. 9. Sanggup atau mampu memimpin Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam. 10. Dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam. 11. Tidak menuntut pamrih. 2. Yang dapat dipilih sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam adalah mereka yang diajukan oleh peserta musyawarah adat kelima. 3. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus lainnya. A. Dapat bekerja sama dengan Ketua. B. Dapat berkomunikasi dengan Ketua dan anggota pengurus lainnya dengan baik dan lancar. C. Memiliki kemampuan administrasi dengan baik. 4. Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam masa bakti 2021 sampai dengan 2026 selain ketua dipilih oleh tim formatur. Pasal 3. Tata cara pengajuan calon ketua. 1. Calon ketua diajukan oleh peserta musyawarah adat dalam forum terbuka. 2. Peserta musyawarah adat dapat mengajukan calon lebih dari 1 orang. Pasal 4. Jumlah calon ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam masa bakti 2021 sampai dengan 2026. 1. Calon ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. 2. Jika calon ketua yang diajukan lebih dari 5 orang, maka harus dilakukan seleksi bakal calon menjadi calon, baik dengan cara aklamasi
maupun dengan cara voting atau pemungutan suara secara demokratis. 3. Hasil seleksi berdasarkan ranking perolehan suara sesuai urutannya sampai memperoleh angka 5 besar. Pasal 5. Tata cara pemilihan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayang. 1. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayang dipilih langsung oleh peserta musyawarah adat. 2. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara aklamasi atau dengan cara pemungutan suara. Pasal 6. Hak suara. 1. Atas persetujuan peserta sidang, pimpinan sidang dapat membentuk tim garing panitia khusus untuk membahas garing merumuskan materi tersebut. 5. Tim garing panitia khusus membuat rancangan keputusan berkenaan dengan suatu materi, kemudian diserahkan kepada pimpinan sidang untuk dibawa kembali dalam sidang selanjutnya. 6. Apabila tim garing panitia khusus tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka materi berkenaan ditunda pembahasannya sampai pada musyawarah adat berikutnya. 7. Tim garing panitia khusus dapat dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya atau gagal melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Ketentuan lain dan penutup. 1. Segala sesuatu yang belum dan garing atau belum cukup diatur dalam ketentuan tata tertib ini akan diatur dalam ketentuan lain berdasarkan keputusan sidang garing musyawarah adat kelima. Nanti pada bapak-bapak yang punya suara, saya tidak punya suara sehingga saya berani ngomong seperti ini. Ya. Kalau saya punya suara nanti saya anggap kompani. Ya. Jadi saya mau menjelaskan, menekankan yang diumum yang dibicarakan oleh Ketua DAD Kabupaten Sanggau. Dan kedepannya memang harus kita perhatikan hal-hal seperti itu supaya punya juga DAD khususnya orang Dayak maju bersama dalam segala hal. Ini yang penting. Nah, kedua figur ini nanti apakah bermusyawarah mufakat? Nah, silakan. Kalau bisa itu yang lebih baik, saya pikir ya. Saya pikir ini tergantung dari kedua figur ini. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami juga demikian ada B yaitu Pak Aris dengan Pak Bambang yang mengajukan Pak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya turun lagi ke Desa Lubuk Sabar. Terima kasih untuk kepada kami mengingat kinerja ingat tempat belakangnya yang kedua tahun AB kami bersepakat dari Sabu mengusulkan kedua-duanya Pak Bambang dan Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tunggu. Selanjutnya Desa Bungkang. Terima kasih. Saya telah kita sepakati dari Ibu Satu maupun Desa Bungkang kami Bambang dan Aris. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari Desa Muara memilih mencalonkan Pak Aris Haryono SPD. Terima kasih. Baik, dari Laut Muara ke calonkan satu nama. Selanjutnya ke Desa Engkahan. Baik, saya dari Desa Engkahan. Tadi kami sudah sepakati dan kami beri satu orang yaitu Pak Hendrikus Bambang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. Soto. Baik, terima kasih semua acara. Kami dari Desa Sosok sepakat memilih Petrus Bambang dengan Pak Haryono.
Henrikus Bambang dan Pak Aris Haryono. Iya, betul. Baik, terima kasih. Itu dari Kades Pengadaan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari hasil musyawarah kami tadi dengan pengurus adat, jadi ada 2 bakal calon yang kami usung, yaitu Bapak Henrikus Bambang SPP dan Bapak Aris Haryono SPD. Nah, jadi itu dari Desa Sadang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. 2 nama. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi supaya seru kami tidak pilih 1, Pak. Biar nanti siapa yang menang nanti kita yang menentukan. Kami pilih 2 calon. Itu pertama Henrikus Bambang SIP dan Aris Haryono SPD. Baik, terima kasih. Saya dari Balai Kalangan, saya menginginkan wajah baru yaitu Pak Aris Haryono SPD. Terima kasih. Baik. Desa Balai Kalangan 1 calon. Baik. Dari 10 desa yang mewakili sebagai juru bicara dan menyampaikan, dan kita sepakati karena ini untuk pencalonan bakal calon, ada 2 nama, yaitu Pak Henrikus Bambang SIP dan Pak Aris Haryono. Sepakat? Baik. Selamat siang untuk kita semua. Adil Kantarino, Bajul Minka Saruga, Kesengaka Jubata. Seharusnya 3 kali, Pak. Ulangi ya. Adil Kantarino, Bajul Minka Saruga, Kesengaka Jubata. Harus tutupnya tiong akalnya mido. Mudik pengadaan ke nasib Pak. Terima kasih pemimpin sidang beri waktu kepada saya. Pada prinsipnya saya tidak menduga, tidak mengira bahwa nama saya muncul kembali. Hal ini mengingatkan saya pada tahun 2015 yang lalu. Pada kesempatan ini juga saya tidak gimana ya perasaan saya ini. Saya menyatakan mundur. Saya takut mengecewakan teman-teman yang memberi kepercayaan tadi. Kan itu ya. Tadi kita ingat pesan Ketua DPD, kalau bisa ada musyawarah tuh mufakat. Saya kembalikan lagi kepada yang menyampaikan aspirasi tentang saya tadi, apakah mereka setuju atau sepakat kita mengambil jalan yang terbaik melalui musyawarah atau mufakat, atau supaya ini nampak ramai kita bekerja melalui pemungutan suara. Nah, di sini tidak ada yang kalah, ada yang menang, kita proses demokrasinya. Saya rasa ini jawaban saya. Apakah saya menyatakan mundur, nanti saya menyatakan saya serahkan langsung ke Ketua DAD periode 2015-2020 yang mengusung saya tadi, lalu kecewa. Soal kalah menang itu bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting kita mencari yang terbaik pada siang ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf mungkin ada kata-kata yang membuat Bapak Ibu tidak senang atas nama pribadi saya minta maaf. Terima kasih. Sekian pemimpin sidang. Baik. Baik, terima kasih. Tapi apa yang Bang dalam dan ini
Saya akan memberikan tanggapan. Pertama, izinkan saya mengucapkan salam Hadir Katarino, Baca Amin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Tutupnya tiup, akalnya hidup. Mudik beradat kenasih tempat. Iya, tes. Kita betul tes demokratis tadi di dalam organisasi harus berjalan. Tadi secara langsung Pak Untot memesan kepada saya untuk menurunkan kepemimpinan ini. Waktu LPJ saya sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian bahwa tugas seorang ketua DAD itu bukan tugas sesuai keinginan, tetapi adalah amanah. Begitu juga 2015 kemarin saya diamanahkan untuk jadi ketua DAD. Jadi bukan keinginan saya, bukan keinginan kelompok saya, bukan keinginan orang yang suka agama saya, atau bahkan yang tidak memilih saya pada waktu itu bukanlah orang yang saya anggap tidak menyenangi saya. Tetapi saya lebih saat ini kepada amanah. Janganlah kita menyeret-nyeret DAD ini kepada unsur suka tidak suka. Karena kemanapun nanti setelah menang pasti berkoordinasi. Kemana saya kalau melihat misalnya desa laut tidak mendukung saya, apakah saya kalau saya terpilih saya sampaikan ke pengurusan di laut? Tidak mungkin. Apakah saya misalnya hanya mempergunakan kepengurusan yang untuk saya misalnya? Itu juga tidak mungkin. Jadi makanya saya mau sampaikan bahwa itu bukan ajang pemilihan yang mengatasnamakan suka atau tidak suka, ada tim suksesnya atau tidak ada timnya, bukan seperti itu. Tadi saya sampaikan bahkan Pak Untot meminta secara langsung dari kepada panitia untuk memastikan pemilihan saya. Saya bilang, Pak, tetap kita buka ruang kualitatif. Mudah-mudahan bisa 3, 4 sampai 5 calon. Saya bilang. Tapi beliau waktu naik ke atas lagi, saya bilang, usahakan secara musyawarah. Karena tantangan DAD ke depan itu bukan hanya tantangan yang bisa diurus oleh satu orang, tidak seperti itu. Jadi saya bilang, sudahlah kita akhiri, suka tidak suka, kawan bukan kawan, kenal bukan kenal tidak kenal, itu dalam konteks Dewan Adat ini jangan seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi saya melihat sebuah DAD ini adalah suatu amanah yang harus kita kerjakan. Siapapun yang tergabung dalam kepengurusan itu, dari tingkat dusun, mitra kita adalah aparat desa, kepala desa dan aparat desa. Para pemunggung, para pengurus adat itu mitra kita dalam penegakan. Tapi kalau kita diseret ke sebuah ajang demokrasi yang kental dengan nuansa voting, nuansa pemilihan, saya khawatir ini akan terbelah. Pendukung ini dengan pendukung ini. Ini akan menyebabkan satu kejadian seperti kemarin pada saat kita membentuk panitia gawai Dayak awal-awal tahun itu, yang tidak memilih saya waktu itu merasa bahwa mereka akan disingkirkan. Tetapi tidak seperti itu. Juga pengurus adat yang sudah ada. Pak Aris.
Petrus Bambang. Pak Aris. B. Dari hasil pemilihan, Aris adalah SPD unggul dalam pemilihan Ketua DAD periode 2021-2026. Baik, selanjutnya kita akan menetapkan tim formatur untuk menyusun komposisi kepengurusan DAD 2021-2026. Gimana ya saya mau mulai? Hati saya Pak, tak lupa. Saja enggak gimana ya? Saya jujur aja. Untung saya celana panjang, nampak kaki saya bergerak. Pak, terang. Mohon maaf ya Pak Bambang. Aduh. Baik, saya singkat aja ya Bapak Ibu. Tadi berdasarkan tertib bahwa kita untuk membentuk tim formatur bagi yang terpilih. Untuk tim formatur saya sudah berbicara dengan yang ada, karena jumlah tim formaturnya 10, tinggal saya nambah 5 lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju? Nah, setuju tak setuju? Disinilah kata Pak Bambang tadi ketegasan. Nah, untuk memimpin sidang selanjutnya, saya ambil dari wilayah atas itu saya minta Kades Sungai Tekang. Ada? Iya. Untuk wilayah hilir saya minta Kades Pengadaan. Untuk wilayah hulu saya minta Kades Tahan. Nah, biar tidak Kades semua. Yang dua saya minta Pak Cornelis, Dr. Andes Cornelis. Mana beliau yang saya? Ada tambah Pak Mulyadi. Nah, silakan Pak ke depan. Yang sudah disebut silakan. Yang tahun 2021 memutuskan 1. Menetapkan Aris Haryono SPD sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam untuk masa bakti 2021 sampai 2026 sesuai dengan hasil pemilihan dalam sidang musyawarah adat kelima tahun 2021. Kedua, menetapkan Ketua Dewan Adat Kecamatan Sekayam terpilih sebagai diktum ke-1 keputusan ini sebagai ketua tim formatur yang akan ditugaskan bersama anggota tim formatur lainnya untuk menyusun komposisi dan personalia kepengurusan Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026 sesuai mandat yang diberikan dalam sidang musyawarah adat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Hari Jumat 11 Juni 2021. Pimpinan sidang RB Saksi Maria Dibomi SE sebagai Ketua, Yohana Victoria Yohana SE sebagai Sekretaris, Martinus Dinegi SPD sebagai anggota, Herculanus sebagai anggota, Franciscus Andriko Estos sebagai anggota. Baik, dengan demikian tugas pimpinan sidang sudah selesai. Untuk itu rangkaian acara masuk dalam rangkaian acara penutup
kita akan mendengarkan sambutan Ketua terpilih periode 2021-2026. Setelah itu untuk mengakhiri kegiatan ini dengan terakhir dengan doa. Pertama-tama saya mengucapkan puji Tuhan bahwasanya rahmatnya, limpahannya kepada kita semua. Apa yang telah kita laksanakan dari pagi sampai siang ini berjalan dengan baik tanpa kendala-kendala yang mengganggu proses kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus adat, Temenggung, kepala desa yang telah memberikan tanggung jawab yang berat kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-bapak terhadap saya. Saya tidak bisa menyampaikan secara runtut Bapak Ibu. Saya masih dalam kondisi tidak stabil karena tidak mengira, tidak menduga, tidak menyangka, tidak mencalonkan diri. Ternyata saya bisa duduk di sini. Tentunya amanah dari Bapak-bapak akan saya ikut bersama-sama dengan Bapak meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang telah dirintis dilaksanakan oleh pengurus DAD periode 2015-2020 Bapak Hendrikus Bambang SIP. Kalau mau jujur Pak, keluar dari mata saya ini. Tangan saya ini masih bergetar Pak. Ini momen terbesar Pak. Tidak nyangka Pak Tusran. Minta maaf ya kepada Bapak-bapak. Saya tidak bisa menyampaikan apa yang akan kita kerjakan secara runtut pada siang ini karena saya masih shock. Masih shock Bapak. Tidak nyangka saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kalau bisa saya sembah-sembahlah kaki ketua DAD periode itu. Kalau dia sudi berkenan saya sembah. Saya mau untuk cerita beliau. Maaf ya Pak, Hendrikus Bambang. Tidak saya mengungkapkan masalahnya Pak Bambang. Tolonglah Pak Bambang nanti bimbinglah kita ini, bantulah, karena tanpa bimbingan petua-petua dari Pak Hendrikus Bambang, saya yakin DAD Kecamatan Sedayan nanti bisa jalan di tempat, bisa mundur, bisa depan. Saya mengharapkan ketua DAD periode 2015-2020 tetap eksis membina kita ini. Nah, jangankan nanti ya, kata saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada amanah Bapak Ibu, Bapak-bapak pengurus adat, Temenggung, kepala desa, kepada saya. Ini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang hanya keikhlasan Bapak Ibu lah yang memilih saya. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lah bahasa saya tidak karuan. Selamat siang. Terima kasih. Baik, demikian sudah kita dengarkan sambutan Ketua terpilih yang baru, Pak Aris. Ketua DAD terpilih yang baru, Ketua Pak Aris Haryono SPD. Untuk tim formatur mungkin akan bekerja
dalam waktu 10 hari ke depan, untuk 10 hari ke depan, dan akan berkoordinasi di bawah koordinasi ketua terpilih Pak Aris. Ya, nanti yang nama-nama 9 orang itu akan berkoordinasi nanti bagaimana pertemuan di mana untuk memilih, karena sepertinya atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami dari panitia, mohon izin saya juga berdiri. Baik, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir pada hari ini, para temenggung, kemudian para kepala desa, kemudian para pengurus adat desa dan dusun, kemudian kepada Pak Hendrikus Bambang, terima kasih yang telah menjalankan tugas sebagai wakil ketua DAD periode 2015-2020. Dan dalam hal ini kami juga perlu sampaikan bahwa nanti setelah kita bubar, kita semua TU Moranova yang telah menyediakan tempat pertemuan kita pada mulai dari pagi hingga sore hari ini. Yang terakhir, sebagai tugas terakhir dari kami panitia, yaitu kami akan menyampaikan susunan formasi DAD Kecamatan Sekayam periode 2021-2026. Untuk itu kami dari panitia menunggu hasil dari tim di Komando untuk nanti akan kami sampaikan ke DAD Kabupaten dan akan diterbitkan SK kepengurusan 2021-2026. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dari panitia. Mungkin dan hal-hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Dan pada kesempatan yang terakhir kita akan mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa penutup untuk nanti kami minta kepada Bang Bobi untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Baik, dengan demikian acara musda kita telah selesai. Adil Katarino Bacorobi Kasaruga tersengat kejuatan. Tubuhnya Tio akal yang hidup. Mudik berada ke tempat. Terima kasih. Selamat berjalan.